Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 895. Setelah berada di luar formasi, Kiki membentuk segel dengan tangannya. Dia tahu bahwa Luo Xiu memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang formasi, bahkan mampu menyusun formasi dewa tingkat 5 meskipun masih berada di tingkat Raja Dewa. Dulu, justru karena kemampuannya dalam formasi inilah mereka berhasil merampok gudang harta Sekte Abadi Tianyun. Namun, sekarang dia telah mencapai tingkat dewa penguasa, sementara Luo Xiu tampaknya masih berada di tingkat Raja Dewa. Dengan keunggulan kultivasinya, Kiki ingin menguji apakah dirinya dapat menandingi Luo Xiu dalam formasi. Meskipun dia tahu bahwa ini mungkin bukan pertarungan yang adil, yang lebih menarik baginya adalah mengetahui sampai sejauh mana kekuatan Luo Xiu sebenarnya. Saat dia mengaktifkan formasi untuk melepaskan kekuatannya, wajahnya tiba-tiba berubah drastis dalam waktu singkat. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia mulai kehilangan kendali atas formasi yang baru saja dia atur. Sorot mata Kiki penuh keterkejutan. Formasi ini jelas-jelas dia yang menyusunnya, tetapi Luo Xiu mampu mengambil alih kendali dengan mudah. Itu berarti penguasaan Luo Xiu dalam formasi jauh melampaui dirinya. Mundur, Kiki berseru dengan suara panik sebelum melompat mundur dengan gesit. Di sisi lain, Linghu Sixuan sempat terkejut sebelum tiba-tiba dihantam oleh gelombang serangan energi yang berasal dari formasi. Sial, apa yang terjadi ini? Wajah Linghu Sixuan berubah drastis. Bukankah formasi ini diatur oleh Kiki? Mengapa serangannya justru mengarah ke dirinya sendiri? Tentu saja, dia tahu bahwa ini bukan ulah Kiki, jadi satu-satunya kemungkinan adalah Luo Xiu yang telah melakukan sesuatu. Formasi tingkat 5 memiliki kekuatan setara dengan serangan seorang kaisar dewa biasa. Linghu Sixuan segera mengeluarkan artefak pelindungnya tungku emas surga kuning untuk bertahan. Boom! Energi destruktif menyapu area ribuan mil di sekitarnya, menghancurkan semuanya menjadi kehampaan. Di bawah perlindungan tungku emas surga kuning, Linghu Sixuan memang selamat, tetapi tubuhnya sedikit goyah akibat dampak serangan tersebut. Pada saat itu, Luo Xiu muncul dari dalam formasi dan berjalan dengan tenang ke arahnya. Mengapa kita harus saling bertarung dan merusak hubungan baik di antara kita? Luo Xiu melirik Linghu Sixuan sekilas, kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Kiki, yang kini telah berada di kejauhan dengan alat musik kecapi 9 senandung surga berduka di tangannya. Dia menatap Luo Xiu dengan penuh kewaspadaan. Tungku emas surga kuning memang artefak yang luar biasa. Tetapi, apakah kau yakin itu cukup untuk melindungimu dari semua bahaya? Mata Luo Xiu menyipit dengan sedikit senyum mengejek. Sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Linghu Sixuan langsung mengaktifkan hukum waktu, membentuk zona perlambatan waktu di sekelilingnya. Namun, Luo Xiu menggunakan hukum dewa perubahan untuk menetralkan hukum itu. Luo Xiu dapat mengubah hukum apapun sesuai keinginannya, menghidupkan sesuatu dari ketiadaan dan memusnahkan sesuatu menjadi kehampaan. Akibatnya, zona perlambatan waktu Linghu Sixuan langsung hancur dalam sekejap. Luo Xiu muncul di belakangnya dalam sekejap mata. Boom! Luo Xiu langsung menghantam punggung Linghu Sixuan dengan tinjunya. Gelombang energi meledak keluar, menyebabkan Linghu Sixuan terhuyung mundur beberapa langkah meskipun ia masih dilindungi oleh tungku emas surga kuning. Energi di dalam tubuhnya bergejolak keras akibat serangan langsung tersebut. Wajah Linghu Sixuan pucat, matanya penuh dengan keterkejutan. Saat pertama kali bertemu Luo Xiu, dia tahu bahwa dirinya bukan tandingannya. Namun, setelah dia menembus ke tingkat Dewa Agung, dia berpikir bahwa perbedaannya tidak akan terlalu besar lagi. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa itu hanyalah ilusi. Tiba-tiba, Luo Xiu menghilang lagi, tetapi kali ini dia langsung muncul di depan Kiki. Ding, dong. Kiki dengan sigap memainkan kecapi 9 senandung surga berduka, menghasilkan gelombang suara mematikan yang dapat menembus baja dan menghancurkan batu. Namun, selas, Luo Xiu menghunuskan pedang pembajak langit dan menebas ke arah Kiki. Bayangan para pahlawan kuno muncul di sekelilingnya, mengelilingi pedangnya dengan energi pertempuran kuno. Satu tebasan melawan langit, krek, suara petikan kecapi Kiki langsung berhenti. Darah menetes dari ujung jarinya, jatuh ke senar kecapi. Wajahnya pucat, tatapannya dipenuhi keterkejutan. Dia tahu bahwa dia kalah. Namun, Luo Xiu tidak melanjutkan serangannya. Dia hanya menyimpan pedangnya kembali dan berkata dengan datar, apakah kalian masih ingin terus bertarung? Linghu Sixuan menarik napas dalam-dalam dan tersenyum masam. Baiklah, Luo Xiu, aku akui bahwa kau lebih kuat dariku. Aku benar-benar kalah kali ini. Meskipun Luo Xiu hanya menyerang 2 kali, Linghu Sixuan bisa merasakan betapa hebatnya kekuatannya.
Bahkan jika dia dan Kiki bekerja sama, mereka tidak akan mampu menangkap Luo Xiu. Jika mereka tidak bisa mengalahkan Luo Xiu, maka tidak ada gunanya membuatnya menjadi musuh. Memiliki musuh seperti Luo Xiu bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Karena itu, Linghu Sixuan dengan cepat mengubah sikapnya, seakan-akan orang yang arogan beberapa saat lalu bukanlah dirinya. Kiki juga menatap Luo Xiu dengan rasa penasaran dan keterkejutan. Di 8 arah dunia atas, dia dikenal sebagai gadis paling berbakat. Namun, di dunia bawah ini, dia harus mengakui bahwa dirinya tidak sebanding dengan Luo Xiu. Kalian tidak perlu mengatakan hal-hal yang tidak penting. Luo Xiu tersenyum santai, tetapi dengan nada dingin. Tadi kalian mencoba menyerangku. Bukankah seharusnya kalian memberi kompensasi? Linghu Sixuan langsung pura-pura tidak mendengar dan dengan cepat kabur dalam sekejap. Kiki juga mengikuti, jelas tidak ingin memberikan harta yang mereka dapatkan dari istana Tianyong. Melihat Linghu Sixuan dan Kiki pergi, Luo Xiu tidak berusaha untuk menghentikan mereka. Jika bertarung 1 lawan 1, dia yakin bisa menghadapi salah satu dari mereka, tetapi jika mereka berdua bekerja sama, dia pun tidak memiliki kepastian mutlak untuk menang. Namun, dia tahu bahwa dalam eksplorasi istana Tianyong, keduanya pasti telah memperoleh banyak harta berharga. Meskipun Tianyong Kaisar Dewa Tianyong telah meninggalkan sebagian besar harta paling berharga untuk keluarganya, benda-benda yang dia bawa bersamanya masih merupakan harta yang tidak ternilai bagi seorang Dewa Agung. Akan tetapi, tak peduli seberapa besar keuntungan yang mereka peroleh, tidak mungkin lebih berharga daripada yang didapatkan Luo Xiu. Tidak hanya batu leluhur Taichu yang sangat langka, tetapi juga 5 pecahan inti cahaya semesta yang digunakannya untuk membuka gerbang, semuanya dia bawa pergi sebelum meninggalkan tempat itu. Linghu Sixuan dan Kiki mungkin telah mencoba mengambil kembali pecahan inti cahaya semesta, tetapi istana Tianyong dipenuhi dengan banyak larangan dan mekanisme pengaman. Jika Luo Xiu bisa bergerak bebas di dalamnya, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh mereka berdua. Ketika 5 pecahan itu bergabung, mereka berubah menjadi sebuah bola kristal kecil, mirip dengan inti cahaya semesta dalam versi mini. Di kehidupan Luo Xiu sebagai Tai Sang King, dia pernah melihat inti cahaya semesta yang asli. Meskipun bola kristal kecil ini tidak memiliki tingkat energi sekuat yang asli, aura hukum Dao yang mengalir di dalamnya masih bisa disandingkan dengan senjata tingkat 7 tertinggi. Sementara itu, meskipun alam bintang sentian hanyalah alam bintang tingkat bawah, di tempat ini masih ada para ahli setengah langkah Dewa Agung. Cha Zian tiba di sini dengan tujuan mencari tempat di mana Jiang Ming kecil terperangkap. Namun, karena Luo Xiu tidak pernah memberitahunya secara rinci tentang lokasi tersebut, dia tidak memiliki petunjuk sama sekali. Yang tidak dia duga adalah, baru beberapa saat tiba di tempat ini, dia sudah terlibat dalam masalah besar. Karena sering menanyakan informasi tentang berbagai tempat rahasia, dan kadang-kadang menggunakan harta yang sangat langka di alam bintang sentian, dia menjadi target banyak pihak. Awalnya, Cha Zian tidak terlalu memikirkannya, siapapun yang berani mengganggunya akan dia bunuh tanpa ragu. Namun, seiring bertambahnya jumlah orang yang datang mencarinya, dan semakin kuat lawan-lawan yang ia hadapi, akhirnya Cha Zian menyadari bahwa dirinya telah menarik perhatian yang tidak diinginkan. Harta yang ia bawa mungkin tidak terlalu berharga di alam besar Tianlu, tetapi di alam bintang sentian, harta itu cukup untuk membuat siapapun tergoda. Sumber daya di alam bintang sentian sangat terbatas, dan barang yang ia gunakan secara kasual di sini adalah sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh sebagian besar orang seumur hidup mereka. Yang lebih buruk lagi, dia tanpa sengaja membunuh seseorang bernama Zhao Tianqi. Awalnya, dia tidak tahu siapa orang ini. Pada suatu kesempatan, Zhao Tianqi melihatnya menggunakan pil dewa tingkat Huang untuk bertransaksi dengan seseorang, lalu dia menjadi serakah. Bukan hanya ingin merebut harta benda Cha Zian, tetapi dia juga memiliki niat buruk terhadapnya. Cha Zian sangat membenci pria semacam ini, jadi dia langsung membunuhnya tanpa ragu. Namun, belakangan dia baru mengetahui bahwa Zhao Tianqi adalah anggota keluarga Zhao, yang merupakan keluarga nomor 1 di alam bintang sentian, dan lebih buruk lagi, dia adalah putra dari kepala keluarga Zhao. Karena kejadian ini, keluarga Zhao mengeluarkan perintah penangkapan terhadap dirinya, membuat semua petarung di alam bintang sentian memburu dirinya. Di tempat persembunyiannya di dalam hutan pegunungan, Cha Zian mengambil pil penyembuh untuk memulihkan lukanya. Wajahnya sedikit pucat, tetapi mata indahnya tetap dipenuhi keteguhan hati. Sebagai seorang petarung yang telah menempuh jalan kultivasi selama puluhan ribu tahun, Cha Zian sudah menghadapi banyak pertempuran hidup dan mati. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dalam beberapa hari ini saja, dia sudah membunuh lebih dari 10 petarung tingkat Raja Dewa. Ya, tepatnya 12 orang. Mayoritas dari mereka berada di tingkat awal Raja Dewa, tetapi ada juga beberapa yang sudah mencapai tingkat menengah. Yang membuatnya khawatir adalah, dia belum bertemu lawan tingkat lanjut Raja Dewa. Jika itu terjadi, dia tahu bahwa dia akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Saat dia baru saja menelan pil penyembuh, tiba-tiba alarm bahaya muncul dalam benaknya.
Sebuah kilatan pedang bergerak cepat dari belakangnya. Tanpa ragu, Chazian segera mengeluarkan harta pusaka berupa menara emas, yang langsung mengaktifkan lapisan pelindung cahaya. Boom! Namun, serangan pedang itu jauh lebih kuat dari yang dia perkirakan. Lapisan pelindungnya langsung melemah, dan energi serangan masih berhasil menembus pertahanannya, membuat Chazian muntah darah dan terpental ke belakang. Darah merembes dari sela bibirnya, tetapi dia menggigit giginya kuat-kuat. Dia tidak bisa mati di sini. Dia belum menemukan Jiang Ming, dan tidak akan mati sebelum memastikan dia aman. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat seorang pria parubaya berpakaian hijau, yang memegang pedang panjang. Kultivasinya mencapai tingkat Raja Dewa tahap akhir. Seorang wanita yang sangat cantik, katanya dengan seringai. Dingin. Sayangnya, kecantikan itu tidak akan menyelamatkanmu. Dengan membunuhmu, aku bisa mendapatkan hadiah besar dari keluarga Zhao. Auranya sangat kuat, jelas merupakan seorang petarung pedang yang luar biasa. Dalam pertarungan 1 lawan 1, dia jauh lebih kuat dari Chazian. Rasa putus asa mulai merayapi hatinya. Namun, pada saat yang sama, seberkas cahaya hijau melesat dari kejauhan. Seorang wanita misterius dengan cadar tiba-tiba muncul di udara. Siapa kau? Berani merebut mangsaku? Pria berbaju hijau itu mengerutkan alisnya. Matanya penuh dengan kewaspadaan. Boom! Dia langsung menyerang dengan serangan pedang yang sangat kuat, membelah udara dengan kekuatan dahsyat. Namun, krek, wanita bercadar itu hanya mengangkat satu jarinya, dan serangan pedangnya langsung runtuh seperti kaca yang pecah. Yang lebih mengejutkan lagi, jari putihnya yang ramping langsung menembus ruang, muncul di depan pria berbaju hijau dalam sekejap mata. Puff! Darah memancar keluar dari dahinya, dia tewas seketika. Bersambung,